Ganot adalah gunbeat tipe mobile suit dari Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Gunbeat jenis mobile suit tanpa awak yang dimaksudkan untuk digunakan dengan Gundam Aerial Rebuild dan Data Storm Network. Ganot individual mendukung perluasan Data Storm Aerial. Tujuan jaringan Ganot adalah untuk menyediakan bantuan tempur bagi Aerial, dengan mempertahankan Aerial, menanggapi serangan musuh, dan berbagi informasi taktis. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Ganot dari Gaoke. Salah satu kit kroco, tapi kalau Bandai-nya jadi kit premium Bandai. Saat merakit kit ini lumayan bermasalah guys, ngerakitnya keras, terus ada beberapa bagian yang harus kalian kikis bahkan harus dibor juga, serta ada part yang cacat produksi yang nanti bakal aku bahas. Tumben banget merek Gaoke ngeprank, karena biasanya produknya bagus. Kit ini punya kombinasi warna coklat tua, abu-abu, dan didominasi warna gelap. Meskipun merakitnya sangat tidak nyaman, tetapi kualitas plastik dan detail luarnya masih kelihatan bagus, cuma masalah banget pas ngerakitnya. Pertama kita review bagian kepalanya yang masih bagus. Dari bentuk kepala aku masih kasih nilai bagus karena untuk tanduknya sendiri seperti punya Gundam Levrit. Terus untuk wajahnya juga masih bagus dan lumayan detail juga, gak terlihat jelek wajahnya. Lanjut di bagian badannya juga keren. Badannya dibuat ramping dan masih proporsional bentuknya. Untuk di bagian dadanya terdapat shell unit ciri khas MS yang menggunakan gun format. Terus kita bisa ganti warna shell unit dengan stiker yang disediakan, di mana warna merah untuk permet rendah, dan warna biru untuk permet tinggi. Di bagian pinggang depan dan samping tidak terdapat rok, jadi terlihat simpel dan lebih bagus menurutku, tapi ada kendala di rok samping yang kebuka dan sulit ditutup seperti ini. Untuk bagian rok belakang terdapat rok yang lumayan panjang dengan tambahan jet di sini untuk mobilitas atau terbang. Untuk di bagian punggung terdapat sayap yang simpel serta ada bagian shell unit juga di bagian tengah ini. Untuk bagian depan sayapnya terdapat shell unit yang sangat panjang. Selanjutnya di bagian lengannya juga menarik. Bagian bahu bentuknya keren sih karena terlihat besar dan gagah, serta detailnya membuat seperti mecha banget. Kemudian di bagian lengan juga menarik karena MS ini gak punya tangan seperti MS pada umumnya. Tangan MS ini berupa capit. Terus untuk bagian bicep sebelah kiri ini PR banget pas ngerakit karena ada cacat produksi, di mana kalian perlu mengebor bagian ini agar bisa pasang part ini. Ini bagian aku paling sebel pas ngerakit walau desainnya lumayan bagus. Selanjutnya di bagian kaki dibuat ramping dan keren. Lihat bagian kaki ini terdapat 6 jet yaitu di bagian depan ada 2, samping luar ada 2, dan belakang ada 2. Sebenarnya untuk posisi kaki yang benar seperti ini, tapi jadinya kit ini tidak bisa berdiri dan butuh stand base. Tapi kalian bisa paksa berdiri dengan memposisikan kaki seperti ini. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu perbandingan ukuran dengan Entry Grade Gundam RX-78-2 Bandai, HG Levrit Gundam Bandai, HG Gundam Aerial Bandai, HG Gundam Aerial Rebuild Daban, HG Gundam Calibar Daban, dan HG Gundolfa Bandai. Dari perbandingan tadi, kit ini memiliki tinggi yang sama dengan rata-rata tinggi kit HG kebanyakan. Lanjut ke aksesoris yang kita dapat. Untuk aksesoris kita lumayan dapat banyak aksesoris. Pertama, kita mendapatkan 4 efek beam blade, 2 panjang dan 2 pendek. Senjata sinar jarak dekat yang keluar dari lengan bawah Ganot. Dapat digunakan untuk membelah musuh atau bertarung pedang dengan jarak yang dekat. Kedua, kita mendapatkan beam ref rifle. Ini merupakan senjata jarak jauh milik Ganot. Tapi ini aku bilang di awal cacat produksi, karena kalau di instruksi ada bagian panjang yang bisa digunakan sebagai pegangan, tapi pada kit ini tidak ada. Jadinya untuk senjata ini gak bisa kita pakai. Kalau kalian tetap ingin pasang, kalian bisa langsung lem mati atau kalian bisa akalin dengan part sisa runner agar bisa dipakai. Kecewa banget sama senjata ini. Untuk artikulasi senjata ini yaitu, senjata ini bisa diputar penuh di tengahnya seperti ini. Ketiga kita dapat efek sinar untuk melakukan Quiet Zero. Efek ini bisa ditempel di belakang, digunakan untuk melakukan Quiet Zero seperti di animenya. Bagus sih efeknya tapi efek ini keras banget kalau dipasang. Bahkan untuk part yang udah aku pasang juga susah banget dilepas. Pastinya ini keras banget, bahkan sulit untuk digerakkan. Saranku kalian bisa kikir dulu ya bagian ini agar tidak terlalu keras. Keempat kita dapat water decal. Keren sih kita dapat water decal, tapi ini juga salah satu anomali karena kita malah dikasih WSD punya Levrit Jiu. Sekali lagi WSD punya Levrit Jiu. Jadi kita bisa pasang asal aja lah ya, sesuai keinginan kalian. Terakhir kita dapat stand base. Tumben banget warna stand base-nya ungu, tapi jenis stand base ini yang paling aku gak suka karena terlalu lentur dan gak begitu kuat untuk angkat model kit berat. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini lumayan baru ya jadi untuk tingkat kesolidannya jangan diragukan,
karena tidak pakai polycap juga. Sekarang kita coba pose Luffy gear second. Ternyata lumayan bisa untuk niru pose Luffy gear second. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng lumayan leluasa. Kepala bisa headbang lumayan leluasa juga. Dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini tapi lumayan serat. Lanjut ke bagian badannya. Badan bisa gel-gel sedikit aja di bagian dada. Badan bisa ditekuk membungkuk sedikit juga di bagian dada. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini tapi seret banget. Untuk rok depan, rok samping, dan rok belakang tidak ada artikulasinya. Kedua sayapnya bisa diputar penuh secara lateral seperti ini. Dan kedua sayap bisa dinaikkan seperti ini. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly join di kedua bagian lengan. Pada bagian bahu bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat tapi hati-hati terutama pada bagian lengan kiri. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan bisa diluruskan lagi. Tapi kalian perlu hati-hati bagian siku ini karena gampang lepas, karena saat perakitan keras banget dan seperti tidak terpasang. Dan untuk bagian tangannya tidak ada artikulasi sama sekali. Selanjutnya di bagian kaki, paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini aja. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini karena tidak ada rok belakang. Kedua jet di paha belakang bisa diangkat sejauh ini. Lutut bisa ditekuk sejauh ini aja karena single join dan bisa diluruskan lagi. Mata kaki depan bisa digerakkan seperti ini dengan sambungan ball join. Kaki bawah bisa pivot-pivot sangat leluasa seperti ini. Kaki bawah depan bisa digerakkan seperti ini. Kaki bawah belakang bisa dinaikkan dan diturunkan seperti ini. Kaki bawah depan bisa ditekuk ke bawah seperti ini. Dan sayangnya kaki bawah sama sekali tidak bisa diputar. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Walaupun artikulasi serat tapi untuk ngangkangnya lumayan jauh ya. Menurutku, kit ini tidak begitu aku rekomendasiin untuk dibeli. Walaupun secara detail kit ini lumayan bagus, tapi dari pengalaman rakit yang memuakan dan juga terdapat part cacat produksi jadi tidak begitu direkomendasiin. Padahal aku pernah rakit kit gak oke seperti HG Strike Freedom dan HG GM Missile POD tidak ada masalah dan kitnya bagus banget. Kalau yang ini serasa di prank dan kecewa banget sama merek gak oke. Kelebihan dari kit ini yaitu warnanya sangar karena warna gelap, desain yang bagus, dan kualitas plastik yang lumayan bagus. Kelemahannya ada di pengalaman rakit yang sulit, terdapat part cacat produksi, dan artikulasi yang kurang karena part jelek. Aku kasih nilai 5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.